Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan, senang kembali dalam suasana yang penuh sukacita. Kita bisa berjumpa dan ini semua adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Dan mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita masih melanjutkan renungan kita. Jikalau pada hari yang lalu kita belajar bagaimana ciri-ciri keluarga yang dipimpin Roh Kudus di seri yang pertama. Kemudian kita belajar di seri yang kedua. Dan di pagi ini kita akan tetap melanjutkan tema kita, yaitu ciri-ciri keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Dan kita masuk di seri yang ketiga Bapak Ibu. Nah, mari kita akan membaca di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat 18 yang menjadi ayat mas kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rasul Paulus memberikan sebuah himbauan agar kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kehidupan di dalam Kristus, maka seharusnya kita ada di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Orang yang penuh dengan Roh adalah orang yang hidupnya sudah benar-benar tunduk, taat, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus, di seri yang pertama saya telah menyampaikan, akan ditandai dengan kehidupan yang dipenuhi, yaitu apa yang namanya puji-pujian. Yang kedua, keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupannya akan ditandai dengan kehidupan yang dipenuhi apa yang namanya ucapan syukur. Nah, di seri yang ketiga Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan belajar di poin yang ketiga. Ciri-ciri keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupannya ditandai dengan adanya kehidupan saling merendahkan diri Bapak Ibu. Nah, mari kita akan membaca ayatnya di ayat yang ke-21. Tetap di dalam Efesus pasal yang kelima, mari kita akan melihat ayat ini. Dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada sebuah penekanan bagaimana orang yang takut akan Kristus. Artinya orang yang benar-benar kehidupannya takut akan Tuhan. Maka dia akan benar-benar mau hidup di dalam ketundukan. Mau hidup di dalam submission, ketundukan kepada firman Allah. Mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu ditandai bagaimana keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka seluruh keluarga tersebut, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, semuanya ada di dalam kehidupan yang saling merendahkan diri. Dan ini merupakan sebuah didikan yang luar biasa. Bagaimana kita diajar, kita dibimbing, kita diarahkan, kita mau sungguh-sungguh mau belajar apa yang namanya merendahkan diri. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena kecenderungan setiap manusia seringkali menjadi orang-orang yang ego. Apa itu ego? Orang yang ego adalah orang yang selalu maunya menang sendiri. Orang yang tidak mau disalahkan. Orang yang ingin selalu tampak benar dan tidak mau menjadi orang-orang yang selalu disalahkan. Saudara, kata saling merendahkan diri artinya tidak seorang pun
yang tidak merendahkan diri. Artinya baik itu suami, baik itu istri, baik kita sebagai anak yang tertua maupun kita adalah anak yang paling bungsu sekalipun. Ingat Bapak Ibu, setiap kita harus belajar saling. Berarti kita tidak hanya menuntut orang untuk merendahkan diri, meninggalkan ego, melepaskan kepentingan diri sendiri. Tetapi kita pun juga harus mau melepaskan akan apa yang namanya ego kita. Kita juga harus mau merendahkan diri kita. Kita harus membuang segala ego kita. Dan kita mau untuk belajar menghargai orang lain. Kita harus belajar merendahkan diri. Dan saya percaya ketika keluarga saling merendahkan diri, maka akan terjadi apa yang namanya kesatuan. Apa yang namanya keharmonisan itu pasti akan tercipta. Karena setiap masing-masing individu memiliki sebuah kesadaran untuk saling merendahkan diri. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang tidak diutamakan. Semuanya benar-benar menyadari bahwa setiap kita harus mau apa yang namanya merendahkan diri. Bisakah kita kalau kita salah kita minta maaf? Kalau mungkin kita ada kekurangan kita mengakui kesalahan kita dan kita minta maaf. Dan bisakah kita juga mengampuni kakak kita, adik kita yang bersalah kepada kita? Dan bisakah kita juga mau bertobat kalau kita berbuat kesalahan? Kita juga mau dikoreksi, kita mau ditegur, kita mau dibenahi. Jangan kita menjadi orang yang berat untuk mendengarkan nasihat, sehingga kita seringkali merasa diri benar, tidak pernah salah, orang lain yang salah. Nah, kalau keluarga semacam ini Bapak Ibu, maka tidak akan terjadi apa yang namanya kesatuan. Keluarga itu pasti akan hancur. Keluarga itu pasti akan kacau balau. Kenapa? Karena tidak ada apa yang namanya merendahkan diri. Tidak ada masing-masing untuk belajar apa yang namanya memahami orang lain, memahami kekurangan, memahami apa yang namanya hal-hal yang harus kita perbaiki. Dan tidak ada seorang pun yang merasa diri selalu benar. Jika memang kita berbuat kesalahan, kita harus mengakuinya dan kita harus bertobat, kita harus mau diubahkan. Dan ini luar biasa. Dan saya percaya semua ini harus ada di dalam apa yang namanya ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Karena saya yakin orang-orang yang hidup di dalam kekristenan, ketika mereka hidup di dalam Kristus, maka Roh Kudus pasti akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengoreksi kita. Dengan lembut ia pasti akan berbicara. Dan orang yang peka mendengar suara Tuhan, orang yang peka mendengar suara Roh Kudus, maka sekalipun ia ditegur, ia tidak marah. Sekalipun ia dikoreksi, ia mau minta maaf dan ia mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Dan mau belajar merendahkan diri, menghargai satu dengan yang lain, dan tidak akan pernah membawa diri kita selalu ada di dalam kehidupan yang selalu mementingkan diri kita sendiri. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita agar kita mau semakin hidup dipimpin oleh Roh, sehingga tidak ada lagi apa yang namanya kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, merasa diri hebat, merasa diri benar, merasa diri paling super, paling tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbuat salah. Mari setiap kita harus merendahkan diri, sebab tidak ada gading yang tidak retak. Setiap manusia pasti punya kekurangan dan kita harus mau dibenahi dan diubahkan. Dan ketika mau kita sungguh-sungguh hidup kita diproses, dibentuk, diubahkan oleh Tuhan, maka keluarga kita akan harmonis, keluarga kita akan luar biasa,
dan setiap orang pasti akan jadi berkat dan memberkati satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.